Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini lagi begitu kan ya, seolah-olah pengamat dadakan begitu. Bahkan katanya ya PKB akan keluar ya ini. Deddy Storus nilai PKB yang paling mungkin bikin Pilpres di 2024 jadi dua poros ya. Katanya begitu ya. Tapi saya lihat dari beberapa kesulitan begitu kan dari PKB dengan Caimin begitu, PKB dengan Nasdem dan PKS itu sangat sulit luar biasa begitu kan. Kenapa kader PDIP ini kok tiba-tiba begitu kan paling memungkinkan PKB akan keluar? Tidak mungkin lah karena dia sudah dideklarasikan konsisten di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini kan seolah-olah melangkahi apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Tidak mungkin kalau pada ujung-ujungnya PKB keluar, tidak mungkin lah ya bertemu di Makassar ya disambut luar biasa di situ begitu kan ya. Ya pada hakikatnya ujung-ujungnya Pak Ganjar menjadi wakil presiden. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra terkait dengan adanya isu-isu yang kemudian bagaimana ya PKB dicoba untuk ya di framing untuk keluar dari koalisi perubahan begitu kan. Agar apa? Agar Anies Baswedan gagal di situ begitu ya. Ini sebab PKB ya keluar dari koalisi perubahan, yang tersisa ialah Nasdem dan PKS. Sementara Nasdem dan PKS tidak dapat memperoleh tiket Pilpres ya jika hanya berkoalisi dua partai saja ya. Ini ya PSGP atau sebaliknya gabung. Kalau PKB last minute dengan alasan tersakiti mundur katanya begitu ya. Tapi saya kira sampai hari ini begitu kan PKB dengan Nasdem solid luar biasa begitu kan. Ngapain harus ada keluar dan sebagainya begitu. Kalau keluar ya emang PKB atau Caimin menjadi cawapres. Saya kira tidak mungkin juga begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa PKB tetap konsisten begitu kan ya. Walaupun banyak pengamat seperti Adi Prayitno mengatakan wah PKB akan bubar begitu ya, akan mundur katanya begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu kan, tinggal 1 bulan akan melakukan pendaftaran begitu ya. Bahkan kalau emang ia terjadi artinya PKB bunuh diri, pemilih yang saat ini sudah menjatuhkan pilihan ke PKB karena Pak Anies pasti akan beralih ke parpol yang lain atau bahkan golput ya. Buat Pak Anies enggak ada beban beliau jadi presiden atau tidak ya, tapi yang rugi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi katanya begitu Prabowo Ganjar begitu ya. Namanya aja Demokrat dan PDP, tapi semangat banget ya PDP bikin dua poros ya. Paradok ya, takut keok sih boleh-boleh aja, tapi tetap junjungannya semangat demokrasi. Ini komentar-komentar netizen begitu, banyak pro dan kontra begitu. Yang lain perubahan itu rakyat yang ingin yang berubah begitu kan. Pak Anies hanya pemicu museumnya begitu kan. Insya Allah menang 1 putaran ya. Ini sudah banyak komentar-komentar tidak percaya begitu kan. Walaupun toh pada akhirnya PKB mau digoda untuk keluar dari koalisi perubahan agar Anies Baswedan gagal untuk nyapres, itu aja sebenarnya begitu kan. Banyak yang kemudian muncul spekulasi begitu. Wah, gimana PKB akan mau keluar di framing begitu kan. Padahal dari PKB sendiri sangat solid sekali bersama Anies Caimin begitu kan ya. Sudah dideklarasikan, sudah disepakati, sudah disetujui para ulama dan para kiai, tidak mungkinlah dia bubar begitu ya. Saya kira inilah yang kemudian fitnahan-fitnahan yang ada di luar sana begitu kan. Banyak yang memfitnah bagaimana PKS dengan PKB tidak bisa disatukan dan sebagainya. Gimana begitu kan? Oh, ini partai politik begitu kan ya. Ini partai politik loh begitu kan ya. Masa berkoalisi dengan PKB tidak boleh aja begitu. Gimana logikanya? Yang dibenturkan, yang dimainkan adalah NU di situ begitu. Padahal NU sendiri tidak mau berpolitik begitu kan. PBNU sendiri tidak mau berpolitik begitu kan ya. Inilah yang sering dibenturkan sana sini, pada akhirnya menurut saya pribadi PKS ya karena cingkrang katanya begitu. PKS karena cingkrang begitu kan ya, tidak sulit untuk digabungkan katanya ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali pro dan kontra begitu untuk memframe fitnah-fitnah seperti ini agar PKS dan PKB keluar ke mereka begitu, ke satunya mereka begitu ya. Tapi pada hakikatnya saya yakin dan saya yakinnya PKB tidak akan keluar. Dia solid bersama begitu kan ya. Bahkan Anies Caimin sudah banyak bercerita terkait dengan bagaimana dirinya ya yang mau digabungkan dengan capres lain begitu, dengan Caimin begitu ya. Ini ya dari dari partai kader partai PDP begitu kan ya, ngaco luar biasa begitu ya. Ini Deddy Storus nilai PKB yang paling mungkin bikin Pilpres 2024 jadi dua poros. Wah, seolah-olah analisisnya benar begitu. Ini politikus PDP ya, Deddy Storus menilai yang paling menginginkan terjadinya dua poros di Pilpres 2024 ialah PKB. Deddy mengatakan hal itu lantaran isu dua poros itu ya diungkap pertama oleh Ketua Umum PKB Jazilul Fawait.
Kalau saya lihat ya isu dua poros ini munculnya dari PKB ya. Kalau menurut saya sih memang yang paling mungkin untuk membuat jadi dua poros menurut saya adalah PKB. Iya dong kata Didi dalam diskusi total politik ya. Jadi menangkapnya mereka salah begitu kan. Apa yang disampaikan Jazilul Fawait itu ya ditafsirkan yang hal-hal yang kemudian memframing Anies Baswedan seolah-olah PKB mau keluar begitu kan ya. Ini. Jadi beranggapan jika isu dan dua poros diungkap oleh Jazilul Fawait merupakan pertanda sehingga menurutnya yang paling memungkinkan membuat dua poros ialah PKB katanya ya. Siapa mereka begitu ya ini. Bahkan lebih lanjut kata dia begitu kan Nasdem tidak mungkin meninggalkan bakal capres Anies Baswedan untuk membuat dua poros. Menurutnya kemungkinan besar itu terjadi di PKB. Sebab jika PKB keluar dari koalisi perubahan yang tersisa ialah Nasdem dan PKS. Sementara Nasdem dan PKS tidak dapat memperoleh tiket pilpres jika hanya berkoalisi dua partai saja. Ini kan ngibulnya luar biasa kalau menurut saya pribadi. Padahal dia sudah berkoalisi, padahal sudah berdeklarasi. Tidak mungkin orang calon capres-cawapres deklarasi tiba-tiba batal begitu kan. Ya tetap berlanjut keputusannya apapun di situ begitu kan. Dan pada akhirnya Anies Caimin walaupun terkesan singkat tapi pada hakikatnya masyarakat Makassar banyak yang menyambut begitu di mana-mana di daerah-daerah yang lain banyak yang menyambut kedatangan Anies Caimin begitu kan. Akankah ini ada ketakutan dari lawan-lawan mereka begitu kan ya? Lawan-lawan Anies Caimin begitu seperti ya pendukung-pendukung dari Pak Ganjar, pendukung-pendukung dari Pak Prabowo mungkin sudah keteteran mereka begitu. Mulai agak kepanasan mereka begitu ya. Apalagi ya si Torus ini begitu. Sementara itu Dedi mengatakan jika PKS berada dalam koalisi perubahan, maka dia pemilih Anies tidak akan 100% mendukung Nasdem. Dia pun ya lantas menilai jika di koalisi perubahan pun PKB terlihat tidak nyaman dengan PKS ya. Ini sudah di framing, ini fitnah luar biasa kalau saya pribadi. Padahal PKB enak-enak aja begitu kan ya. Ini bisa terjadi benalu lagi begitu bagi Nasdem PKS terus berada di koalisi Amin karena harus berbagi ya berkah elektoralnya Anies kan ya. Itu kan jadi rahasia umum pemilihan Anies tidak 100% ke Nasdem kalau PKS ya. Bahkan ya tapi kalau PKS keluar out ya 100% pemilih Anies ke Nasdem katanya. Termasuk kegiatan PKB nggak nyaman ada PKS di dalamnya mengawinkan kelompok sarung dengan cingkrang yang sampai sekarang rumit katanya begitu ya. Ini sudah memframing ke sana begitu. Padahal ya Anies dengan Caimin ya, terus kemudian PKB dengan PKS tidak ada masalah begitu, justru mempersatukan bangsa, satu kesatuan begitu kan. Artinya kalau selama ini bersatu ya mungkin orang-orang di luar sana tidak ingin PKS dengan PKB bersatu dan sebagainya, padahal ini pemersatu. Dalam oposisi, dalam koalisi yang namanya partai itu tetap berkawan di situ begitu kan. Kan demi bangsa dan negara begitu kan. Bukan demi para cukong dan oligarki mereka begitu ya. Sebelumnya diketahui Jazilul Fawait tiba-tiba menyebutkan kemungkinan Pilpres di 2024 yang hanya ya diikuti dua poros ya. Jazilul lalu memberikan pandangan soal jumlah poros di Pilpres di 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada dua poros di Pilpres mendatang. Nggak ada. Belum tentu saya melihatnya begitu. Jadi Jazilul Fawait itu mengatakan bahwa ada dua poros itu yang jelas Anies Caimin sudah pasti mereka. Sedangkan Ganjar begitu kan ya. Sedangkan Ganjar dengan Prabowo masih saja cari wakilnya sampai sekarang tidak menemukan apa-apa, bisa saja ya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dikawin paksa begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa? Ambisius untuk mengalahkan Anies Baswedan. Kan seperti itu logikanya sebenarnya begitu ya. Kalau cara-cara seperti itu analisisnya ya multi tafsir sendiri begitu seolah-olah PKB mau keluar. Saya kira tidak begitu. Justru inilah yang kemudian mengapa duet Prabowo Ganjar Prabowo ambisius sekali karena untuk mengalahkan Anies Baswedan. Sebenarnya tidak hanya itu begitu kan ya. Banyak yang lain ya dan di satu sisi PKB mau dirayu hari ini untuk keluar begitu agar Anies Baswedan gagal. Dengan cara-cara inilah mungkin Anies Baswedan bisa gagal begitu kan. Tapi tidak mungkin PKB itu akan keluar juga tidak mungkin begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.